Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin Bab ke-7 Babul Yakin wa Tawakkal. Yakin dan tawakal. Nah, memang itu sepasang ya, tidak bisa dipisahkan. Dan hal itu yakin dan tawakal itu adalah lanjutan itu dari takwa. Kalau sudah bertakwa bisa yakin dan tawakal. Jadi yakin dulu sebetulnya yakin, kemudian tawakal. Jadi setelah berurutan lah itunya takwa, yakin. Nah, dari yakin itu kemudian jadi tawakal. Nah, ternyata kan tawakal ini pengikat dari seluruhnya sejak awal gitu ya, akhir gitu dari apa namanya yang kaitan lah boleh disebut manusia kepada Allah itu adalah tawakal. Dalam arti kan tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah kan untuk bisa demikian harus yakin dulu dengan Allahnya. Yang mana ada orang katakanlah begini nih ya. Kalau seorang kepala negara kan misalnya seorang kepala negara mengirim utusan misalnya ya. Seorang kepala mengirim utusan ke PBB. Artinya kepala negara ini yakin dengan kapasitas orang yang diutusnya. Yakin orang ini mumpuni gitu ya, yakin orang ini tepat gitu, yakin orang ini mampu. Makanya diwakilkanlah gitunya kepada orang tersebut. Artinya kan tidak akan ada tawakal kalau tidak yakin dengan Allah. Ya, yakin dulu berarti ini emang tidak bisa dipisahkan. Katakanlah demikiannya, mana ada orang bisa mewakilkan kepada seseorang kalau orang itu tidak yakin kepada misal si A gitunya mewakilkan kepada si B, itu mustahil kalau si A-nya tidak yakin kepada si B. Ragu gitulahnya, apalagi kalau misalnya si A gitunya mewakilkan kepada si B, artinya si B yakin. Nah, kalau si A-nya yakin kepada si B. Kalau si A-nya ragu karena si B-nya ini suka khianat, mana mau mewakilkan kepada si B. Ya kalau si B-nya ini gitu misalnya ya, ketahuan suka khianat, nggak akan diwakilkan pasti. Dan kalau sudah mewakilkan ini Pak pantas gitunya, kalau tawakal ini satu-satunya syarat sebetulnya selain bersih dari kemusyrikannya. Selain bersih dari kemusyrikan artinya tidak musyrik, maka satu lagi itu syaratnya, hanya tinggal satu lagi untuk masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal. Hanya dua sebetulnya, dan kedua-duanya ini urusan besar. Ternyata ya tidak musyrik itu urusan besar. Karena musyrik itu Allah tetapkan sebagai dosa terbesar. Bersih dari kemusyrikan, tinggal satu lagi. Syaratnya untuk masuk surga itu adalah tawakal. Jadi tawakal itu kan kalau sudah tawakal itu berarti menyerahkan sepenuhnya gitu kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah seperti mana yang tadi, artinya ya terserah Allah. Lalu Allah memerintah, lalu Allah menetapkan harus begini, tidak boleh begitu. Yakin gak kepada Allah? Yakin dalam hari ini berarti yakin gak apa yang Allah tetapkan itu benar? Yakin gak apa yang Allah tetapkan itu baik? Yakin gak apa yang ditetapkan Allah itulah itu yang akan membawa sebutlah manusia kepada
kesuksesan. Kemenangan disebutnya kan kesuksesan itu manusia. Nah seperti yang tadinya kalau sebuah negara mengutus seorang utusan misalnya untuk mau menjadi wakilnya di PBB, ya artinya negara itu percaya sepenuhnya. Jadi si wakil itu jangan ada apa-apa nanyakeun heula gitu. Atuh karnaon nanyakeun deui ka dieu, nanyakeun deui ka dieu. Geus spek beureun ku badinya sudah dipercaya 100%. Nah, apalagi ini menyerahkan seperti itunya kepada Allah. Akhirnya buahnya yang bertawakal kepada Allah itu buahnya adalah harus sampai kepada karena yakin berartinya karena yakin itu Allah itu maha benar, karena yakin Allah itu tidak pernah salah, tidak zalim, tidak khianat, sehingga ketika melaksanakan apa yang Allah tetapkan itu nyaman, berarti tentram, yakin itu yang terbaik, yakin itu yang benar. Seharusnya itu kan mendatangkan kenyamanan, kenikmatan ketika taat kepada Allah. Nah, harus sampai seperti ini, berarti itu baru tawakal yang sesungguhnya. Ya, kalau sudah sampai merasa nikmat, merasa nyaman ketika melaksanakan ketetapan Allah, berarti itu eta tawakal yang sesungguhnya yang demikian. Masih keneh bari kukulutus aya hoream mah tuh cek Allah teh ongkoh masrahkeun ka dieu. Katanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi ketika Allah mau menetapkan harus begini tidak boleh begitu, kukulutus sih jelema teh jeung hoream digawekeun teh. Mana tawakalnya kalau begitu? Tungtung nanti kumaha manehna deui we hirup teh. Jauh berarti dari tawakal. Bahkan untuk urusan ibadah pun ketika Allah menetapkan begini begitu, masuklah pikiran dirinya. Oh, berarti begini lebih baik, begitunya lebih baik. Di luar apa yang sudah Allah tetapkan, tak eta teh kan melanggar juga disebut cek tertopogo hongko tawakal. Ya katanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah sekarang hadis nomor 3 nih ya, dari itu tak hanya yakin dan tawakal gitu kan judulnya. Mana ada tawakal kalau tidak yakin kepada Allah. Dan ini pun untuk benar-benar yakin kepada Allah itu bagi manusianya itu berat sebetulnya. Jangan dulu ketawakal, untuk yakin saja. Yakin gak kepada Allah? Nah, itu saja sudah berat. Apalagi ketika oleh Allah diuji, padahalnya oleh Allah diuji, manusia merasakan malah dihinakan. Nah, gustinya menikah kieu teuing ka abdi teh. Cek Allah teh aing mah enggak biasa. Maneh mah kakara ge sakitu. Gusti menikah kieu teuing ka abdi teh. Nah, seringkali itunya manusia ketika diuji juga oleh Allah dengan diberi banyak rezeki, diberi banyak kenikmatan, lupa daratan di manusia. Dikiranya Allah itu menyayanginya gitu dengan cara demikian. Saya tetap untuk yakin kepada Allah itu jangan dikira itu mudah. Ya, jangan dikiranya untuk bisa yakin kepada Allah itu mudah. Nah, padahal tawakal ini tidak akan ada tanpa yakin sepenuhnya kepada Allah. Jadi makanya ini judulnya sepasang, yakin dan tawakal. Ternyata bisa yakin saja itu. Nah, itulah buah dari lanjutan, itu buahnya lanjutan buah atau dari takwa. Untuk sampai kepada takwa, iman harus terus naik, berarti jadi panjang lalakon yang asup ke surga tanpa hisab. Ternyata panjang itunya, jalan panjang dan berliku lah pokoknya mah untuk bisa sampai kepada tawakal. Karena inilah ternyata selain terbebas dari kemusyrikan, syarat satu-satunya selain terbebas dari kemusyrikan, satu lagi syaratnya itu untuk masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal.
Ciri lah itulah boleh disebut lahnya. Ciri orang yang tawakal itu adalah bergembira apabila melaksanakan ketetapan Allah. Ya, karena kan sudah dia wakilkan segala-galanya kepada Allah dan yakin eta bakal mewakilkan itu yakin. Ciri yang gitulah ya. Orang yang sudah sampai kepada tawakal itu bergembira, merasa nikmat, merasa nyaman ketika melaksanakan ketetapan, ketentuan atau aturan Allah. Mun kitu mah aya keneh. Nah, hanya Allah teh jauh keneh teh jang cak Allah teh lah yang surga tanpa hisab teh. Hayo we nanyakeun nah kitu nah kieu dar-dar kadinya. Cek urang teh. Hayo we nanyakeun nah Allah teh kitu. Nah Allah teh kieu geus mending aku maneh teh bodoh. Mun gampang gitu mah. Allah Maha berilmu, Allah Maha adil, Allah tidak pernah salah kan yakin. Eta harus yakin. Nah, hadis ketiga. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, kita sering mendengar nih orang mengatakan seperti ini nih. Lah, si gandeng lah, si bener we. Jika betul we ari ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Diuji saeutik. Nah, Gusti beli kieu teuing. Dah cek Allah teh kumaha atuh ieu teh. Udah kumaha jang tawakal teh atuh. Mun moal pek kumaha maneh hirup teh. Ari moal diwakilkeun kalau tidak akan diserahkan kepada Allah itu ya terserah kamu bener-bener gitu mah. Sering nih orang mengatakan ini nih kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil teh tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat nih terjemah saja dulu nih hadisnya nih ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma aidon qala hasbunallahu wa ni'mal wakilu qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar qala wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terjemahnya nih hadis nomor 3 barusannya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, hanya Abdullah bin Abbas, meridhoi keduanya Abdullah dan Al-Abbas. Qala, dia mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas mengatakan kalimat itu hasbunallah. Nah, ini hasbunallah teh bahasa kitanya cukuplah bagi kami Allah segala-galanya, berarti hasbunallah cukuplah bagi kami Allah dalam arti segala-galanya gitunya, cukuplah bagi kami Allah segala-galanya. Wa ni'mal wakil, nikmat itu dalam bahasa Arab deui, sabelit kana bahasa Arab teh. Diperkuik lah, dipermudah. Nikmat itu yang terbaik atau sebaik-baik. Nah, wakil di sini kata-katanya wa ni'mal wakil. Arti wakil itu yang tadi, yaitu yang diserahi sesuatu kan, wakil itu diwakilkan, artinya kan diserahkan. Nah, kalau manusia itu dengan kalimat ini cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik. Nah, Pak Wakil gitu aja. Ya, artinya cukuplah Allah itu sebaik-baik. Kita ini mau menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Allah lah sebaik-baik. Wakil itu tawakal teh ya. Tawakal itu dari mawa arti tawakal mewakilkan.
Ya arti kata tawakal itu berarti mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kan gitu, mewakilkan tanya nggak badalkeun asal kebadalkeun. Oh, bisi jadi khotib depan jadi jadi yo jadi khotib apalah seorang ustadz gitu kan. Ya jadi mestinya khotib ada acara pengajian kan sok dibadalkeun, disebut nanti orang Sunda mah dibadalkeun artinya diwakilkan kepada yang lain. Mestinya kan acara itu dia gitu kan yang menjadi khotibnya, yang sebagai penceramahnya. Nah kemudian diwakilkan, itulahnya diwakilkan gitu ta. Jadi yang datangnya ini nih yang ditunjuk yang sebagai wakilnya. Nah dianya sendiri kemana? Nguseup. Mana yang apa? Nguseup. Jadwal ngaji padahal kene lah kebatur. Arti ini wakilnya, wakil bahasa Arab. Wakilnya apalah sih artinya kan demikian. Wakil itu kan mewakili berarti mewakili yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah dalam hal ini berarti kan makna tawakal itu manusia harus bagaimana dia hidup, harus bagaimana sih manusia itu hidup, tahu nggak harus bagaimana gitu kan, tahu nggak harus bagaimana, apalagi dengan ini ya dengan kenyataan mungkinnya, dengan kenyataan bahwa manusia itu kan bukan hanya di dunia hidupnya. Manusia itu hidupnya bertahap. Ada beberapa tahapan hidup itunya yang harus dijalani oleh manusia. Justru di dunia ini adalah tahapan hidup pertama bagi manusia. Setelah meninggal dunia masuk ke tahapan hidup berikutnya. Dan belum selesai nanti masuk lagi, ternyata kan ada 4 tahapan hidup manusia. Nah manusia itu tahu nggak harus bagaimana mereka hidup, harus bagaimana mereka hidup dengan kenyataan seperti itu. Kalau hanya untuk di dunia saja, mungkin ini juga mungkinnya bukan pasti. Mungkin manusia bisa untuk mengatur bagaimana mestinya hidup di dunia. Karena semua manusia kan ingin sejahtera, ingin selamat, ingin bahagia. Bisa nggak kalau untuk hanya di dunia saja? Mungkin bisa. Tapi untuk seperti itu juga sampai kepada tahapan hidup berikutnya. Manusia bisa nggak? Tidak akan ada yang bisa. Ya, terus harus bagaimana kalau tidak bisa menentukan sendiri? Artinya menentukan sendiri harus bagaimana? Itu hidup di dunia ini harus bagaimana? Dengan asumsi bahwa manusia itu harus selamat dan bahagia di semua tahapan hidup. Nah itu yang manusia bodoh. Manusia itu nggak akan punya ilmunya untuk urusan seperti itu. Nah makanya ya serahkan kepada Allah. Nanti Allah menunjukkan. Ya nanti Allah kan yang menunjukkan, Allah yang menentukan. Jika ingin demikian maka lakukan ini. Jangan lakukan yang itu, kan Allah kan yang menentukan. Teta nikmal wakil nih. Allah lah sebaik-baik. Kalau kita wakil itu artinya Allah lah sebaik-baik. Kalau kita ini mau menyerahkan kepada siapa? Allah lah sebaik-baik wakil. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ini Ibnu Abbas nih mengatakannya. Ibnu Abbas mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tersebut dengan makna demikian ya.
qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api atau ketika Nabi Ibrahim dibakar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul lakum untuk memerangi kalian, fakhshauhum, takutlah kepada mereka, fazadahum imanan, justru apa yang mereka katakan itu malah menambah keimanan bagi Rasulullah dan para sahabat nih ya. Justru hal itu malah menambah kepada Rasulullah dan para keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mereka mengatakan, Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ternyata kata-kata ini itu tadinya kita sering mendengar orang mengatakan demikian. Nah, benar gitu itu. Apa benar gitu dengan yang sebenarnya gitunya mengatakan demikian itu dengan buktinya. Nah ini dulu nih Nabi Ibrahimnya, kisah Nabi Ibrahimnya dulu berarti nih. Di dalam kitab tafsir At-Tabari atau kalimatnya dulu yang tadi lahnya, kalimat hasbunallah, hasbuna Allahu gitunya, kalau dipisah-pisah perkata mah hasbuna Allahu, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil dalam arti sebaik-baik kita mau menyerahkan kepada siapa, dan Allah itu adalah sebaik-baik wakil. Di hadis ini tidak ada kata tawakal nih ya, tapi ya itu juga tawakal itu yang demikian. Allah lah sebaik-baik wakil dalam arti tawakal itu maknanya secara bahasa adalah mewakilkan, menyerahkan kepada siapa gitu, kita mau menyerahkan. Kalau dalam hadis yang ini, kalau hadis di sini ada dua yang diterangkan, satu Nabi Ibrahim, dua Rasulullah SAW, di mana di dua hadis ini ketika mereka Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini sedang di bawah ancaman, sedang menghadapi bahaya besar yang menyangkut nyawa mereka. Nah, dalam kondisi demikian mau bagaimana, cukuplah Allah bagi kami, dan ialah Allah lah sebaik-baik dalam keadaan demikian. Mau kepada siapa gitu kan, mau kepada siapa menyerahkan, artinya dalam kondisi demikian mau kepada siapa menyerahkan apanya, menyerahkan hidup itulahnya, atau menyerahkan solusi gitulahnya. Ini sedang menghadapi kondisi dalam ancaman berat ini. Mau kepada siapa? Tadi kan supaya selamat dalam kondisi seperti ini, supaya selamat mau menyerahkan kepada siapa atau minta tolong kepada siapa, mungkin itu persisnya di sini. Ternyata Nabi Ibrahim dulu mengatakan demikian, cukuplah Allah bagi kami. Tadi ada di hadis di ujungnya ya, cukuplah bagiku, ada yang bagiku, ada yang bagi kami, cukuplah bagiku Allah, kata Nabi Ibrahim, wa ni'mal wakil, dan ialah sebaik-baik wakil. Satu genahnya diterjemah gitunya. Dialah sebaik-baik wakil, maksudnya dialah sebaik-baik kepada siapa aku tawakal, gitulahnya tawakil di sini, kepada dialah Allah lah sebaik-baik
kepada siapa aku tawakal, dalam arti ini menyerahkan kondisi seperti ini harus kepada siapa untuk selamatlah itunya dari kondisi demikian. Nah, ini kisah Nabi Ibrahimnya dulu. Ya, di dalam ini nih kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'annya yang dibakar kan. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh seorang penguasa saat itu, di mana penguasa dan kaumnya ya saat itu di zaman Nabi Ibrahim ternyata semuanya menyembah berhala. Nabi Ibrahim ada pengikutnya? Nggak ada. Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikutnya, tidak benar-benar tidak ada yang menolong, tidak ada yang membela itu Nabi Ibrahim ya, karena raja kaumnya semuanya, bahkan ibu bapaknya Nabi Ibrahim juga menyembah berhala, dan bapaknya Nabi Ibrahim malah pembuat berhala. Ternyata Allah mengutus Nabi Ibrahim itu menjadi nabi, ya biasalah sepertinya semua tugas nabi itu kan tabligh, artinya menyampaikan agama dari Allah, dakwah, mengajakkan orang-orang kepada agama dari Allah ini. Ternyata tidak ada satupun yang taat. Nah, sampai Nabi Ibrahim itu dibakar nih di dalam Al-Qur'an, kisahnya ada di surat Ali Imran. Kita bacanya rangkaiannya dari 169 sampai 175. Nah, kita lihat nih ayat-ayatnya nih ya. Nah, 169. Kita baca terjemahnya saja nih ya, 169. Gitu. Nah, ya mah. Bukan eta mah yang Rasulullah dan para sahabat tadi. Ada orang-orang mengatakan sudah banyak itu orang yang berkumpul mau memerangi Rasulullah dan para sahabat. Lalu orang-orang yang berita kabar itu adalah takutlah kepada mereka. Artinya kan jumlahnya sangat besar, melawan juga pasti nggak akan menang. Rasulullah kan mengatakan itu suratnya surat Ali Imran ayat 69-75 yang itu yang Rasulullah. Kalau kisah Nabi Ibrahim itu ada di surat Al-Anbiya surat ke-21 itu Al-Anbiya teh sabaraha teh. Ya surat ke-21 nih ayat 52 sampai 73. Kalau ayat-ayat yang kata-katanya itu ada di ayat kesabaran ditulis poho deui. Kita baca terjemahnya, ayatnya juga tidak terlalu panjangnya, jumlah ayat cukup banyak, tajam 52 gitu sampai 73. Berarti berapa ayat? 21-nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian itu begitu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, dari dulunya kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya, dah hati dituna. Gitu-gitu keneh tungtung nantinya permasalahan manusia mah. Sejarah berulang itu di setiap nabinya sama. Seperti itulah itu manusia. Nabi Nuh seperti ini dulu kaumnya menjawab, kaum Nabi Ibrahim seperti ini. Ibrahim kemudian berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau ini hanya main-main? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Ialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas hal itu. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ngajanya Nabi Ibrahim demikian.
Kemudian mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lainnya berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Masih muda, berarti Ibrahimnya waktu jadi nabi. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Nabi Ibrahim, yang menjawab, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepadanya jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, kamu wahai Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Jadi rian Nabi Ibrahimnya. Mereka berkata, kamu wahai Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Karena tadi kata Nabi Ibrahim, tanyakan saja sama patung yang paling besar. Kamu pasti tahu bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula bisa mendatangkan madarat bagi kalian? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kalian mengerti? Maka mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak melakukannya. Kami Allah berfirman. Artinya kemudian jadilah itu Nabi Ibrahim dibakar ya, seperti di ayat 68 dah. Mereka berkata, bakar saja dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar mau melakukannya. Kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah atau dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling celaka. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan Lut. Tadi sejaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ya. Beda kecamatan. Nabi Ibrahim jeung Nabi Lut beda kecamatan, bertetangga. Dan kami selamatkan dia dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing atau semuanya atau Ishak dan Ibrahim itu kami jadikan orang-orang yang soleh. Nah ternyata Nabi Ibrahim itu nih di dalam kitab tafsir ini kutipannya, penulis Dalilul Falihin ini mengutip dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Kalau kitab tafsir Al-Qurtubi itu disebutnya ini termasuk kitab tafsir yang paling awal. Ya, mungkin di zaman tabiin, kalau nggak salahnya tabiin atau tabiin lah, itu kan belum jauhnya dari Rasulullah. Generasi kalau Rasul dan para sahabat sebutlah generasi umat Islam pertama, generasi keduanya itu adalah tabiin. Ya, tabiin itu orang yang kebagian bertemu dengan para sahabat. Jadi belum jauh nih kitab tafsir ini, termasuk kitab paling awalnya Al-Qurtubi atau Bari. Nah di dalam kitab tersebut, jadi di dalam kitab tafsir atau Bari diterangkan ketika akan kejadiannya, belum dibakar, ketika akan kejadian Nabi Ibrahim itu tadi kan diperintahkan bakarlah dia. Nah ketika akan atau hampir itulah terjadinya Nabi Ibrahim dibakar, fadhahatis samawati wal ardh, ternyata langit dan bumi itu riuh.
langit dan bumi itu apa namanya ribut itunya, langit dan bumi itu mau di orang naonnya riuh apanya, langit dan bumi itu menjadi riuh, menjadi gaduh, itulah langit dan bumi itu menjadi riuh, menjadi gaduh. Waman fihinna, langit dan bumi dan seluruh isinya, minal malaikati wa jami'il kholqi, dan seluruh malaikat dan seluruh penghuni bumi. Dan mereka kemudian menyerukan satu kata yang sama, Rabbana Ibrahimu laisa fi ardika ahadun ya'buduka ghairuhu. Wahai Tuhan kami, ini kata penghuni seluruh langit dan bumi, mereka menyerukan satu kata yang sama gitu. Wahai Tuhan kami, Ibrahim itu, ya susunan bahasa Arab pisan ya. Ibrahim itu laisa fi ardika, tidak ada di bumimu ini seorang pun yang menyembahnya selain dia, selain Ibrahim. Nah, ulah bahasa Indonesia kan lah mending. Itu wahai Tuhan kami, selain Ibrahim di bumimu ini tidak ada lagi yang menyembahmu. Kalau dia dibakar mau bagaimana? Gitulah hitanya ini mereka nih seluruh alam raya nih protes kepada Allah, menyampaikan bukan protes sih. Tadinya riuh dan gaduh itulah. Seluruh langit bumi dan isinya menyerukan satu kata yang sama, wahai Tuhan kami, selain Nabi Ibrahim di bumi ini tidak ada lagi yang menyembahmu. Fa'azin lana, izinkanlah kami fi nusrotihi, untuk menolongnya. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, izasta'ani bi syai'in minkum, jika Nabi Ibrahim minta pertolongan kepadaku dengan satu saja dari kalian. Kalian di sini ternyata angin menawarkan bantuan, air menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Karena tadi seluruh alam rayanya menyerukan ke satu kata yang sama. Apabila dia meminta pertolongan kepadaku bisyai'in minkum, dengan salah satu dari kalian, auda'ahu, atau dia menyeru kalian, fal yansurhu, maka tolonglah dia. Ininya firman Allah kepada alam raya yang tadi seolah-olah itu Allah kumaha tuh Nabi Ibrahim. Di bumi ini, di bumimu ini tidak ada lagi yang lain selain Nabi Ibrahim yang menyembahmu. Apa mau dibiarkan? Seolah-olah demikian. Apa mau dibiarkan Nabi Ibrahim mau dibakar kan, mau dibunuh? Kemudian Allah berfirman, apabila dia meminta tolong kepadaku dengan salah satu dari kalian, atau dia memintanya menyeru kalian, falyan suruhu, maka tolonglah dia. Faqad azantu fi elahu fi zalika, sudah aku izinkan ya, kalau Nabi Ibrahim minta tolong saja kepadaku, ya Allah padamkanlah api ini. Berarti dengan apa padamnya api? Berarti Allah meminta Nabi Ibrahim berarti meminta air, katakanlah gitu ya. Tadi nih, jika dia meminta tolong kepadaku dengan satu saja dari kalian, maka tolonglah, sudah aku izinkan untuk hal tersebut. Wa in lam yad'u ghairi, jika Nabi Ibrahim tidak menyeru yang lain, jika Nabi Ibrahim tidak meminta yang lain selainku, fa ana a'lamu bihi wa ana waliyuhu, sesungguhnya aku lebih tahu tentang kondisi saat itu Nabi Ibrahim, wa ana waliyuhu, dan akulah walinya, pelindungnya. Ya, jika Nabi Ibrahim tidak meminta itu kepadaku, tidak meminta kepada selain dariku, maka aku lebih tahu tentang Ibrahim dan kondisinya, dan akulah pelindungnya. Falamma aradu ilqahu finnar, nah ketika mereka akan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, atahu khazinul ma'i, air tidak kuat nih melihat Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api gitu ya, air itu tidak kuat.
Kemudian datanglah segerombolan air wahwa fil hawai, yaitu yang ada di langit. Fakola, air itu berkata, ya Ibrahimu in aronta ahmadtun naro bil mai. Wahai Ibrahim, mau aku padamkan apinya dengan air? Kata air gitu ya, mau aku padamkan apinya dengan air? Fakola, Nabi Ibrahim berkata, la hajata li fika, aku tidak butuh kamu. Ya, Nabi Ibrahimnya kepada air mengatakan, aku tidak butuh kamu. Fa'atahu malikur rihi, kemudian angin memberi datang juga. Fakola, kemudian mengatakan, lawasita tayyartun naro, kalau mau aku tiup apinya. Fakola, la, enggak. Nabi Ibrahim itu juga tidak mau ya. Summa rafa'a ra'sahu ilas samai faqala. Kemudian Nabi Ibrahim mengarahkan pandangannya ke langit dan berkata, Allahumma antal wahidu fis samai. Alah, ini sedih macam lagi. Nabi Ibrahim nih diberi air tadi, memberi penawaran, mau aku padamkan apinya? Aku tidak butuh kamu. Angin juga datangnya memberi penawaran, mau aku tiup apinya supaya padam? Fakola, lah, enggak. Kemudian Nabi Ibrahim mengarahkan pandangannya ke langit. Fakola, dan Nabi Ibrahim berkata, Allahumma antal wahidu fis samai wa anal wahidu fil ar. Ya Allah, engkaulah satu-satunya di langit dan akulah satu-satunya di bumi. Laisa ahadun ya'budu ka ghairi, tidak ada siapapun yang menyembahmu selain aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik tawakal. Itu hanya wakil tadinya, dan dialah Allah lah sebaik-baik wakil. Nah ini nih kata-kata Nabi Ibrahim itu dia di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang dikutip nih oleh penulis ini, kitab Dalilul Falihin. Bagaimana kejadian Nabi Ibrahimnya yang oleh Allah juga dimuatnya tadi di surat Al-Anbiya ayat ke, kalau tentang ininya 6869 sih. Mereka berkata, itulah, bakarlah dia, bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Ini pemimpinnya, rajanya yang mengatakan demikian, bakarlah oleh kalian itu Nabi Ibrahim kalau kamu benar mau membela Tuhan-Tuhan kamu. Ketika benar akan dibakar, Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardan, dinginlah kamu, wassalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Ya, ini yang Allah perintahkan. Oh ternyata nih di sini di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi seperti itu tadi kronologinya. Ketika Nabi Ibrahim itu diputuskan untuk bakar saja, riuh seluruh langit bumi dan seluruh isinya ya. Karena kan di bumi saat itu tidak ada yang menyembah kepada Allah selain Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak punya umat ternyata. Saat itu berartinya saat itu Nabi Ibrahim belum ada, kepada Nabi Ibrahim belum ada yang taat, belum ada pengikutnya. Satu-satunya di bumi Allah saat itu yang menyembah Allah adalah Ibrahim, dan dia mau dibakar. Ini seluruh benar riuh gaduh itu seluruh langit bumi dan isinya. Sampai tadi air kan memberikan penawaran, mau aku padamkan apinya dengan air? Enggak, aku nggak butuh kamu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian angin memberi penawaran juga ditolak. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini sedih nyanyinya dengan kalimatnya ini, Allahumma tayyib, sebut tawakal teh asli, benar-benar yakin dah, percaya kepada Allah. Mau aku padamkan, nggak perlu kamu, cukup gitu itu cair. Padahal di sini disebutnya khazinul ma'i. Wah, pokoknya mah air sudah berkumpul lah, gitulah, air sudah berkumpul untuk menyelamatkan Ibrahim kan maksudnya.
angin juga sama. Tapi Nabi Ibrahim menolak semua tawarannya, bantuan, dan dia tadi disebut di sininya. Kemudian Nabi Ibrahim mengarahkan pandangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya di langit dan akulah satu-satunya di bumi. Laisa ahadun ya'buduka ghairi." Tidak ada satupun di bumi ini yang menyembahmu selain aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sakti benar sebetulnya kalimat ini. Kalimat ajaib sebetulnya. Tapi kan itu dengan keyakinan sepenuhnya. Mengatakan demikian itu bukan sering nih saya mendengar orang-orang mengatakan ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Maon maksudnya itu teh orang mengatakan demikian teh. Biasa lip service lah, karena itu mah hanya sekedar asal Arab mungkin dengan ini malahnya bagaimana. Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan demikian itu ketika situasi yang sangat berat dan benar-benar hanya kepada Allah dia percaya, hanya benar-benar kepada Allah dia yakin. Dan ternyata benar kan Allah melakukan tindakan. Tidak dipadamkan oleh air, tidak dipadamkan oleh angin, tapi Allah yang memerintah kepada apinya, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Nah itulah pertolongan dari Allah. Langsung gitunya dari tadi kepada semua, anggaplah semua makhluk Allah itu menghadap kepada Allah. Mereka mengatakan, mungkin maknanya bebas, makna bebasnya jadi begini, ya Allah itu bagaimana Ibrahim itu mau dibakar, boleh kami menolongnya? Kemudian Allah berfirman, kalau Ibrahim minta pertolongan kepadaku, minta air misalnya, aku akan perintahkan kamu. Kalau Allah kalau Ibrahim minta itunya kepadaku, datangkanlah angin supaya padam, aku akan perintahkan angin. Kata Allah, dan Nabi Ibrahim lagi jempe wae. Nabi Ibrahimnya enggak minta tolong, minta air, minta angin atau apalah gitunya supaya selamat. Enggak, antep cek Allah itu. Ternyata di akhir yang dikisahkan di sini, Nabi Ibrahim mengatakan demikian, benar Allah langsung yang turun tangan. Allah yang menolong Nabi Ibrahim dengan caranya apinya nggak padam. Jadi kan mukjizat berarti apinya tidak padam. Allah tidak memerintahkan apinya padam, tapi Allah memerintahkan api itu dingin, api itu tidak membakar. Padahal saat itu ya kalau ada api menyala pasti kan ada yang terbakar. Anggaplah ada kayu bakarnya, apinya terus menyala, kayu bakarnya sampai habis. Begitu kayu bakarnya habis, apinya padam. Nabi Ibrahim tidak tersentuh sama sekali. Ya seperti itulahnya saat itu Allah menolong Nabi Ibrahim. Padahal air sudah menawarkan diri kepada Nabi Ibrahim langsung. Karena tadi Allah mengatakan demikian, kalau Nabi Ibrahim minta tolong kepada aku, minta air, aku akan suruh kamu, gitu kan. Allah mengatakan kepada air, ternyata air nggak kuat. Bagaimana kalau benar kenyataannya Nabi Ibrahim terbakar dan mati? Maka air menawarkan diri kepada Nabi Ibrahim, mau aku padamkan apinya dengan air? Malah nggak mau, cik Nabi Ibrahim enggak. Angin juga datang memberikan penawaran, juga ditolak. Ini nih makna tawakal. Benar-benarnya hadis ininya menunjukkan tawakal itu yakin kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Bisa jadi dengan air juga hujan misalnya besar, karena airnya ini bukan air sedikit, ini semua air lah katakan sudah siap nih berkumpul di langit mau memadamkan api. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Aku hanya percaya kepada Allah. Kayaknya yang hadis tentang tawakal luar biasa nih. Inilah itu makna tawakal.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus naon deui kalimatnya tidak yakin nih teh. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh bener-bener sok bener gak suka mendengar kalimat tersebut? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Gandeng curang. Salat wae hararese. Ya kalau benar tawakal mah justru kan Allah memerintahkan sholat, gembira mestinya karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena untuk bagaimana kalau manusia itu menentukan sendiri apa yang harus dilakukan selama di dunia agar selamat di akhirat, bisa nggak? Ya kalau manusia menentukan sendiri itunya harus beramal apa, harus melakukan apa gitu supaya selamat dan bahagia di tahapan hidup berikutnya. Mana ada manusia yang bisa? Ya serahkan kepada Allah. Makanya seolah-olah bahasa Sunda mah mangga gitu tak ka Allah teh, mangga sok Allah mau menentukan seperti apa saya akan lakukan karena saya yakin Allah itu benar. Tah eta tawakal mah. Artinya ketika melaksanakan ketetapan Allah itu mestinya bergembira. Karena sudah mewakilkan kepada Allah yang kita yakini bahwa Allah pasti benar, Allah tidak akan berdusta, Allah tidak zolim. Apa yang Allah tentukan bagi manusia itulah yang benar, itulah yang akan membawa selamat dan bahagia sampai di akhirat. Benar berat pan tawakal teh. Nah itu ibadah sok hoream keneh. Ingat syarat hiji lah kalau teh cukup hayang gak surga tanpa hisab, hiji tawakal sok. Aduh gedean ternyata tawakal berat nih. Ini nih gambarannya Nabi Ibrahim itu air memberikan penawaran, aku hanya percaya kepada Allah, aku wakilkan semuanya, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Air memberi penawaran, api memberi angin memberi penawaran. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kemudian satu lagi, ya ini kata Ibnu Abbas tadi kan ya hadis di hadis ini. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu yang dikatakan Nabi di sini ya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam akan dilemparkan ke dalam api. Kemudian itu juga waqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadinya ketika orang-orang mengatakan beberapa kaum berkoalisi gitu, bergabungan gitu datang untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Rasulullah mengatakan justru hal itu malah fazadahum imanan, justru hal itu malah menambah keimanan. Tak iman ini kan yang iman ini kan yang akan membawa kepada yakin. Kalau iman, kadar imannya tinggi baru bisa sampai kepada yakin. Kalau imannya lemah ya iyalah paling mereka sudah benar takut kepada manusia yang disebutkan tadi. Ini beberapa kaum kabilah ini sudah berkoalisi bergabung mau menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Kalau imannya lemah mah iya berarti akan takut kepada manusia. Justru karena imannya sempurna, kalau Rasulullah SAW para sahabat malah menambah keimanan, hal itu malah menambah keimanan mereka. Dan mereka Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata ini ayatnya tadinya Ali Imran 169 sampai 175 sih rangkaiannya. Ternyata memang ini yang sampai mereka gugur di medan perang pun yakin, tetap saja ini yakin Allah itu tidak akan menentukan yang buruk bagi manusia. Padahal sampai gugur di medan perang.
Kita buka nih surat Ali Imran 169. Itu tentang yang mati syahid. 169 ayat tentang yang mati syahid. Mana tuh 169 teh? Nih yang ini nih. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sekali-kali kamu mengira mereka yang gugur di medan perang itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Justru mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rezeki, yaitu yang ditempatkan di bawah arasy. Orang yang mati syahid itu kan ditempatkan di bawah aras, bukan di alam kubur seperti yang lain. Khusus tempatnya yang mati syahid ditempatkan di bawah aras di sebuah rongganya. Rasulullah menyebutkan nih, di sebuah rongga yang berwarna hijau, di sana banyak lampu, ya indah lah pasti maksudnya. Disebutkan ditempatkan di sebuah dom waktu yang besar. Di sana terdapat banyak lampu-lampu, terdapat banyak cahaya. Dari sana mereka, sejak mereka meninggalnya, terbunuhnya, gugur di medan perang, masuk ke sana, mereka sudah bisa keluar masuk surga. Geus aya anu asup ka surga teh ayeuna teh berarti yaitu mereka yang mati syahid, yang Allah tempatkan di sebuah tempatnya. Rasulullah menyebutnya seperti rongga burung berwarna hijau. Di sana banyak pelita, banyak cahaya. Mereka sudah boleh keluar masuk ke surga. Kalau yang lain yang disebutnya meninggal kemudian ditempatkan di alam kubur atau alam barzakh, kenikmatannya paling apa? Tempatnya diluaskan dan ditemani oleh amalnya yang muncul berwujud menjadi sosok yang menyenangkan untuk menjadi teman. Itu kan eta paling di alam kubur mah. Kalau orang yang durhaka di alam kuburnya ya sempit, ya pengap, ya bau, kemudian amalnya menjelma menjadi sosok yang mengerikan, menakutkan. Nah, itu yang di alam kubur, alam barzah. Mereka yang mati syahid beda. Ini nih ayatnya menerangkan demikian. Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Allah menyebutnya bal ahyaun, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Sebetulnya belum lama kan ya pembahasan tentang ini syahid, di mana yang mati syahid itu oleh Allah oleh Allahnya di dalam sebuah hadis ditempatkan di sana. Nah, ternyata hal ini bisa juga didapatkan oleh bukan orang yang mati syahid. Artinya yang ditempatkan di sebuah rongga seperti rongga burung kata Rasulullah tadi itu bukan hanya orang yang mati syahid. Ada lagi orang-orang yang bisa mendapatkan keistimewaan, tentunya keistimewaan, derajat, kemuliaan. Yang demikian itu bisa juga diraih oleh orang yang tidak mati syahid, yaitu orang-orang yang siddiq. Ya, orang-orang siddiq ya tinggal Abu Bakar. Tah nu kitu, orang semacam itulah, bukan hanya Abu Bakar. Orang yang semacam itu. Lanjutannya nih ayat berikutnya, kita baca terjemahnya nih ya. Itu yang bahkan sebenarnya mereka itu tetap hidup. Jangan kamu mengira mereka mati yang gugur medan perangnya. Jangan mengira mereka mati. Sesungguhnya mereka itu tetap hidup di sisi Allah. Mereka diberi rezeki oleh Allah. Bieu eta rezeki nanti bebas keluar masuk surga. Digenah pisan ya. Kalau kita berpikir begini nih, ya menang baru mikir kieu masukan. Andai seseorang itu
misalnya dari hari inilah, dari saat ini, Anda ini ada seseorang itu yang ternyata jatah hidupnya itu misalnya tinggal seminggu lagi lah ke depan gitunya, tinggal seminggu lagi. Seseorang itu yang jatah hidupnya itu tinggal seminggu lagi. Nah, ternyata setelah benarlah sampai kepada saat kematiannya orang itu meninggal, andai orang ini termasuk orang yang pantas lah gitunya untuk ditempatkan di tempat yang tadi, berarti bagi orang ini masuk surga itu minggu depan. Ya, orang itu kan begitu meninggal berarti ditempatkan di sini, setelah di sana kan bebas keluar masuk surga. Atau ke surga itu minggu harap. Iya, berarti masuk surga itu minggu depan. Kalau andai jatah hidup seminggu lagi, sebulan lagi, bulan depan masuk surga. Ayo wae kita kudunya atuh. Padahal anggur surga kan satu butir saja, coba bandingkan dengan anggur padadang. Iya. Coba bandingkan dengan anggur itu pasaran nanti teh. Coba bandingkan, wah tulin bandingkan, sudah minggu harap atuh ke surga teh. Ya, artinya kenapa masih saja gitu tertarik dengan urusan dunia gitu. Kapita keneh atuh ku anggur eta anu. Nah, kita lanjutkan lagi minggu depan masuk surga. Tah bagi aneh itu banyak kan ya, apa namanya, jangan bukan minggu depan, lusa mungkin, karena kan nggak tahu kan jatah hidup seseorang itu sampai kapan. Bisa jadi ternyata besok, bisa jadi lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Berarti nggak lama sebetulnya. Anehnya orang yang pantas nih untuk mendapatkan seperti yang Allah sebutkan nih, keutamaan, kemuliaan yang luar biasa lah. Yang seperti ini Allah apa namanya, kalau orang yang mati syahid pasti. Tapi ini bukan hanya untuk orang yang mati syahid. Sidik ternyata orang yang sidiknya sidik teh ya berusahalah untuk selalu benar dan benar gitu. Andai hitung-hitungannya asumsinya demikian ya kan, makanya kan boleh kan kalau kita berpikir demikian. Kalau kita berpikir itu andai seseorang itu ternyata jatah hidupnya itu tinggal seminggu lagi misalnya, tinggal sebulan lagi. Dan orang ini misalnya, orang ini termasuk orang yang pantas itu untuk ditempatkan di bawah aras bersama orang yang mati syahid. Begitu meninggal dimasukkan ke sana, sudah di sana bebas kalau masuk surga. Nges tinggal ke anggur anggur ti caringin. War kayak kebitakan ku samangga di gede bage, engke lah di ditu lah samangga mah mending ya. Oh di itu kan semangga lagi non biji, siapa emang di surga ya, aduh gitu. Semangga lagi non biji. Nah lanjutannya nih, yang tadinya mereka itu hidup, sebenarnya mereka tetap hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Dan tadinya ini makanya memang apa namanya ya, target, cita-cita kan harus tinggi. Ya kenapa kita tidak itunya apa dalam diri kita lah katanya nggak ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan seperti yang mati syahid. Karena kalau harus untuk mati syahidnya di kita kan nggak ada perangnya. Tapi kan itu bukan khusus untuk yang mati syahid. Nah, apa nggak ada gitu keinginan untuk mendapatkan hal itu? Ya kenapa enggak? Mungkin, why not? Ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena Allah tidak menyebutkan untuk orang tertentu, siapa saja bisa berarti untuk mendapatkan gitunya kemuliaan yang demikian. Kalau untuk yang mati syahid ya gitu sudah Allah pastikan. Ternyata itu bukan hanya untuk yang mati syahid. Nah mereka hidupnya di sisi Tuhan, mereka mendapatkan rezeki, mereka bergembira. Ini tadi terjemahnya nih ya, ayat 170-nya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan kepadanya
dan bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Tuh mereka yang mati syahid itu mengharapkan, coba susul kami. Seolah-olah itu mereka itu menyeru lahnya kepada orang-orang yang di dunia mati syahid gersok ngeunah sia mati syahid deh. Itulah seolah-olah nikmat itu mati syahid, dan mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Mereka mengharap sebetulnya kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, raih apa yang mereka dapatkan, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allahnya, itu di tempat tadinya dia, dan juga tetap bebas keluar masuk surga. Dan sungguh Allah tidak mengabaikan, tidak abai menurutnya terhadap pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah. Iya, kalaupun tidak mati syahid tetap saja ini, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka dalam perang. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan orang-orang yang beramal soleh menurutnya dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Karena dalam perang itu kan ternyata ada yang tidak gugur. Terus yang tidak gugur bagaimana? Sama ditunggu nih oleh mereka yang gugur di sana. Nah, orang-orang yang beramal soleh dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ini ke ayat ini nih yang yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata justru ancaman itu atau berita itu ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, ini kata-katanya, cukuplah Allah. Ini ayatnya, kata-kata tersebut itu ayat Quran. Di ayat di 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata ini dikutip nih oleh Allahnya, karena ini kan sebetulnya dikatakan oleh orang-orang yang beriman saat itu, ketika ada yang memberitahu bahwa orang-orang Quraisy di sini sudah mengumpulkan pasukan yang besar itu untuk menyerang mereka. Dan mereka mengatakan, takutlah itu kepada pasukan yang besar itu. Justru hal itu semakin menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, bahkan segala-galanya hasbunallah tadinya. Kalau dalam situasi seperti ini kan sebagai penolong. Nabi Ibrahim tadi juga kan sedang perlu pertolongan. Bahkan air menawarkan pertolongan, angin menawarkan pertolongan. Dalam situasi seperti ini maksud cukuplah Allah bagi kami itu, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, di mana Allah memiliki keutamaan atau karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman. Ngerti dinya tanya berarti kan tahapannya iman, di mana iman itu katakanlah kalau orang Islam berarti beriman. Tapi iman ini kan harus terus ditingkatkan, ditumbuhkan, meskipun pasti fluktuatif, karena iman itu memang turun naik. Hanya kan sebetulnya namanya turun naik berarti kalau naik yang tinggi, kalau turun tahan supaya jangan
Berarti grafiknya kan akan terus bukan tidak pernah turun, tapi naiknya banyak, turunnya sedikit. Nanti naiknya banyak lagi, turunnya sedikit. Berarti kan grafiknya akan terus naik. Kalau yang sebaliknya, naik sedikit, turunnya banyak. Naik sedikit, turunnya banyak. Naik lagi sih setelah di bawah ini, naik lagi, tapi sedikit, turunnya banyak. Berarti imannya itu semakin rendah. Bukan iman seseorang itunya, itu kan Rasulullah sudah menyabdakan al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu memang demikian, fluktuatif. Jadi jangan dikatakan iman naik turun itu merasa benar kalau tidak taat dengan mengatakan oh iman saya sedang turun. Ih, cek anger. Mestinya iman itu terus naik karena harus diusahakan sampai sempurna. Nah, di mana Rasulullah kan menyabdakan halawatul iman, tentang halawatul iman dengan 3 unsur yang wajib dipenuhinya. Apabila 3 unsur ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Oh, itu kalau harus sudah imannya harus sudah ke atas. Imannya, kadar imannya, tingkat imannya harusnya, level imannya harus tinggi. Bukan tidak pernah turun berartinya, tapi kalau turun berarti usahakan harus segera diantisipasi, segera ditanggulangi, naikkan lagi. Nanti turun lagi, ya lah memang iman demikian. Sebutlah karakter iman turun naik. Tapi kan dengan cara demikian gitu, kalau iman sedang naik, pertahankan, bahkan terus tingkatkan. Nanti ada turunnya, ya tahan berarti supaya turunnya tidak terlalu banyak. Dengan demikian berarti grafiknya akan terus naik. Kalau sudah sampai kepada tahap sempurna, nggak akan ada turun lagi. Contohnya dulunya yang ini semacam ya contohnya yang terbaik lah sekaliannya, jangan tanggung-tanggung. Abu Bakar pernah turun imannya? Nggak pernah. Abu Bakar. Umar bin Khattab pernah turun imannya? Nggak pernah. Ini yang diantaranya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu jika sedang berjalan di satu lorong, lalu setan datang dari arah berlawanan, yang lari siapa? Setan. Kenapa lari? Percuma ngegoda Umar bin Khattab. Mungkin dia bilang begitu kan, setan hanya menggoda kan tujuannya. Percuma ngegoda Umar bin Khattab, capek. Mending ngopi ayo. Setan Umar bin Khattab banget lah, mendingan angkring lah, ngaropi lah, percuma diganggu ge. Nah, itu bukti itu diantaranya Umar bin Khattab tidak pernah turun imannya. Dan demikian kalau iman itu sudah sampai kepada tahap sempurna. Aku mungkin kalau masih ingat Ibnu Mas'ud mengatakan al yakinu al imanu kulluhu. Yakin itu kalau iman sudah sampai kepada tahap sempurna baru yakin. Nah, kalau yakin ini baru bisa tawakal. Dengan tawakal ini tanpa hisab ke surganya. Bukan hese, berarti kan ya iyalah emang gampang masuk surga tanpa hisab. Bukan gampang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu berarti kan pengecualian dari keumuman manusia dihisab. Kan keumuman manusia kan demikian, manusia itu dihisab. Ini ternyata ada orang yang masuk ke surga tanpa hisab, berarti ini pengecualian. Yang dikecualikan pasti sedikit. Yang bisa itunya mencapai derajat yang demikian itu pasti tidak banyak. Sampai di sini tadinya ayatnya nih di surat Ali Imran ayat 175-nya ya, saya baca rangkaian ayatnya. Kalau di kitabnya ini sebetulnya ya tadi tentang Nabi Ibrahim dibakar itu ayat berapa? Di sini juga nggak banyak yang dimuatnya. Ternyata dibaca rangkaian ayatnya, mending baca sekalian itu sayangnya. Surat Ali Imran alam biya iraha kabacaan lagi. Iraha kabacaan lagi. Nyelbon ngadares misalnya, kalau ngadares Quran sebelum tamat makan terbalik deui. Khatam dulu baru diulangi itu kan, atau ini suka dibaca di salat itu apa?
Jarang kan ketemu ayat-ayat yang seperti ini, makanya sayang itu kalau dilewatkan. Itu saya lihat-lihat ternyata ini rangkaian ayatnya dari sekian sampai sekian itu yang barusan nih. Nah sekali lagi berarti ini ayat ketiga nih, benar-benar nih ya, kalimat ini kalimat sakti sebetulnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu harus dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim, juga Rasulullah SAW dalam situasi siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Itu kan keyakinan yang luar biasa, serahkan kepada Allah. Tapi pelajarannya kan atau substansinya ya jangan sampai seperti ini. Ingat Allah teh kayak lamun keripuh aing mau cek Allah teh. Ya artinya jangan sampai ingat Allah. Kalau nggak salah nih pernah saya contohkan seperti ini. Ya anggaplah ini orang yang bukan orang yang soleh gitulah mungkinnya sebutannya, bukan orang yang soleh. Ketika dapat musibah, misalnya ini sekedar contoh lah hanya, misalnya dapat musibah, anaknya kecelakaan sampai koma, misalnya anaknya itu kritis lah antara hidup dan mati ini anaknya. Orang tuanya padahal bukan orang yang soleh. Ketika dalam situasi demikian, ngedadakan sholat malam lagi bari ceurik dah. Sholat malam sambil nangis minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku. Ari keur kitu mah cek Allah teh, tapi baiklah. Setelah anaknya sembuh, oces deui si eta. Artinya jangan ketika dalam kondisi di sini, ini kan kondisi berat yang dihadapi Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Tapi kan Rasulullah dan Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah kan bukan hanya dalam kondisi seperti ini. Seumur hidup mereka di segala situasi mereka tawakal. Nah dalam arti ya serahkanlah kepada Allah. Nanti Allah yang menentukan harus bagaimana. Karena seperti di awal tadi saya katakannya, apa manusia bisa menentukan amal apa gitu, menentukan sendiri amal apa yang harus dilakukan supaya selamat dan bahagia sampai di tahap hidup yang terakhir. Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya, yang tahunya kalau manusia itu bisa selamat dan bahagia sampai tahapan hidup terakhir, yang tahu siapa? Hanya Allah. Yang lain nggak ada yang tahu. Ya makanya ya serahkan kepada Allah. Seolah-olah saya harus bagaimana kalau ingin selamat dan bahagia. Kemudian Allah menentukan, oh kamu harus begini, tidak boleh begitu. Sok atuh amal gitu. Eta tawakal deh. Dan harus sampai berarti merasa bergembira, terasa nikmat ketika hidup ini diatur oleh Allah, ketika melaksanakan apa yang Allah tetapkan, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau belum ada gitu rasa gembira, rasa nikmat ketika melaksanakan perintah atau ketentuan dari Allah, can nepi gitu karena tawakal acan. Kakara hayang sih lebih kayak gitu. Harus. Makanya pantas kalau sudah kalau tawakal itu selain terbebas dari kemusyrikan, hanya satu syarat dari Allah masuk surga tanpa hisab, tawakal. Terus tuh 21 bisa lebih teuing dia. Berat geringan. Nyamannya lah pasti kan bukan perkara mudah gitunya. Bukan perkara mudah untuk bisa menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Pasti perjuangannya berat. Karena apa yang akan didapatkan atau diberikan oleh Allah-nya pun itu kan istimewa, masuk surganya tanpa hisab.